البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Kita masih berada pada pembahasan seputar adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia dalam agama Islam ini. Karena apabila seorang dia beragama Islam kemudian tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya moral, tentunya tidak sempurna. Karena termasuk kesempurnaan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di antaranya adalah apa? Disempurnakannya akhlak-akhlak yang kurang. Sebagaimana perkataan beliau alaihi salatu wassalam, "Inna bu'istu li utamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, sopan santun yang mulia, baik itu kepada kedua orang tuanya atau kepada orang lain atau kepada sesama. Nah, kita lihat akhlak yang berikutnya, halaman 259, kata beliau, wal haya'u khuluqun yab'atsu 'ala tarkil umur al-qabihah fayahulu bainal insan wa irtikabil ma'asi wa yamna'uhu min at-taqsir fi haqqillahi wa haqqi ibadihi. Masyaallah. Akhlak yang berikutnya adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu adalah akhlak yang muncul, yang bangkit dengan rasa malu tersebut meninggalkan perkara-perkara yang jelek yang akhirnya menghalang-halangi, terhalang antara orang dan melakukan perbuatan kemaksiatan karena punya rasa malu. Jadi kalau orang berbuat maksiat kemudian dia santai, tenang, tidak merasa ada sesuatu pada dirinya, maka rasa malunya kurang. Paham ya? Karena tabiat manusia ketika dia ingin berbuat kejelekan malu biasanya. Paham ya? Minum khamr, mabuk-mabukan, malu sebenarnya. Paham ya? Apalagi di halayak ramai misalkan. Berjudi, malu karena perbuatan jelek. Itulah tabiat manusia. Tapi kalau sudah enggak punya rasa malu lagi, wal iyad billah. Naam. Coba kita lihat. Wal haya'u khuluqun. Rasa malu adalah akhlak, budi pekerti yang apa? Yang bangkit atau muncul dengan rasa malu tersebut, meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Fayahulu bainal insan wartikabil ma'asi. Akhirnya terhalang-halangi antara seseorang dan melakukan kemaksiatan. Wa yamna'uhu minat taksir fi haqqillah wa haqqi ibadihi. Dan akan menghalang-halangi orang tersebut yang memiliki rasa malu untuk apa? Meremehkan hak Allah dan hak hambanya. Meremehkan salatnya dia malu karena dilihat Allah Ta'ala. Meremehkan hak saudaranya malu karena apa? Karena telah barakallahu fikum melakukan kemaksiatan seperti itu. Jadi rasa malu ini jangan sampai dihilangkan dari diri kita. Yang dilarang adalah rasa malu terhadap kebenaran. Dia tidak paham masalah agama, tidak paham masalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia malu bertanya. Itu keliru. Paham ya? Karena Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semuanya wahai orang-orang yang belum tahu. Tanyanya kepada siapa? Kepada ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak mengetahui.
Syarat insyartiyah di sini perhatikan, in kuntum la ta'lamun, jika kalian benar-benar tidak tahu. Berarti kalau tahu tidak diharuskan untuk bertanya. Oh ya, orang bertanya kepada para ulama, para masyayikh, para asatidzah karena dia enggak tahu. Kalau dia tahu ilmunya, punya hujjahnya, enggak dituntut, enggak diwajibkan untuk bertanya lagi. Kecuali dalam bab apa? Untuk meyakinkan atau menguatkan. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan, apakah beliau enggak yakin bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat? Yakin, ya kan? Cuman tujuannya apa? Untuk apa? Menenangkan hatinya. Paham ya? Wa illa pada asalnya kalau orang sudah tahu, punya hujjah, punya ilmu, dia tidak diwajibkan untuk bertanya lagi. Kemudian juga dalil yang lain, enggak boleh kita malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Kalau itu ilmu, tanya kalau enggak tahu. Jangan diam saja. Nah, barakallahu fikum. Suatu ketika ada seorang wanita, Ummu Salamah, ya kan? Istrinya siapa? Abu Talha, ya. Nah, barakallahu fikum, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam mengenai mandi janabah, bayangkan. Perempuan tanya tentang mandi junub. Padahal kalau kita berpikir, perempuan kok enggak malu ya? Karena kebenaran enggak malu dia. Bertanya, "Ya Rasulullah, fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi janabah kalau dia mimpi basah? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, kalau dia benar-benar mimpi basah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kebenaran. Seharusnya orang berpikir, ini perempuan kok tanya ya masalah mandi janabah, malu. Tapi karena kebenaran enggak malu, bayangkan. Jadi jangan sampai rasa malu yang ada pada diri kita menghalang-halangi untuk bertanya kepada kebenaran. Paham ya? Nah, malu bertanya, sesat di jalan. Kan seperti itu yang sering kita dengar di ucapan-ucapan orang. Kita lihat lagi. Wa mimma yadullu 'ala dzalika qauluhu 'alaihi salatu wassalam. Dan termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya rasa malu merupakan ciri dan merupakan akhlak yang mulia adalah perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Fasna' ma syi'ta. Termasuk dari perkara yang dijumpai oleh manusia di ucapan kenabian yang pertama, kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Nah, menunjukkan bahwasanya kalau kita enggak punya rasa malu, tentunya akan rusak yang terjadi. Kenapa terjadi perampokan, pembegalan, kerusakan, keonaran? Karena dia enggak punya rasa malu. Rasa malunya tercabut. Kalau orang yang normal, yang rasa malunya masih ada, dia kalau mau merusak barang orang lain, malu enggak kira-kira? Malu. Ingin melakukan apa? Perbuatan kejahatan, mencuri, malu dia. Tapi karena sudah hilang rasa malunya, wal'iyadzubillah, hati-hati. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman, qala alaihi salatu wassalam, dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Jadi seseorang ketika dia beriman kok enggak malu, hilang pula di situ nambah keimanan, baik secara keseluruhan atau secara sebagian. Apa yang menghilangkan keimanan secara keseluruhan? Syirik akbar. Berbuat syirik akbar dia, enggak malu lagi dengan Allah Ta'ala, hilanglah keimanan. Paham ya? Adapun syirik-syirik yang lain atau syirik kecil atau perbuatan dosa besar, rasa malunya terkurangi, tapi dia masih beriman. Kita lihat sini. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Masya Allah. Jadi cabang-cabang keimanan banyak sekali. Di antaranya 70 ini. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi, paling puncaknya, yang paling atasnya adalah ucapan la ilaha illallah. Dikenal dengan apa ini? Kalimatut tauhid. Dikenal juga dengan apa? Kalimatul ikhlas. Dikenal juga dengan apa? Kalimatut taqwa. Dikenal juga dengan apa? Al-urwatul wusqa. Ini nama-nama ini dihafal ya. La ilaha illallah. Kadang disebut dengan kalimatut tauhid. Kadang disebut dengan kalimatul ikhlas. Kadang disebut dengan kalimatut taqwa. Kadang disebut dengan al-urwatul wusqa. 4 penamaan ini diingat-ingat terus. Paham ya? Karena kenapa kok ini cabang keimanan yang paling tinggi? Inilah termasuk
Lafaz yang kalau orang mengucapkannya di akhir hayatnya dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Makanya sudah kami sarankan berkali-kali, walaupun sulit ataupun tidak, kalau menalkin orang jangan ditalkin dengan Yasin. Kalau orang meninggal dunia jangan dibacakan Yasin. Dilatih dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah setelah diam, jangan disuruh ulang-ulang terus. Itu termasuk adab dalam talqin. Paham ya? Kenapa kok kita enggak boleh mengulang-ulang terus? Marah biasanya. Kalau marah ucapannya lain lagi. Antum itu bisa diam enggak? Sudah ditalqin kemudian mbahnya udah mengucapkan la ilaha illallah. Yang nalqin ini malah bilang ulangi mbah gitu. Akhirnya mbahnya marah, mengucapkan ucapan yang lain. Nah, ucapan yang lain ini kan penghalang. Jadi kalau dia akhir ucapannya udah la ilaha illallah, tunggu dulu. Jangan diulang-ulang terus. Sampai dia mengucapkan ucapan yang lain ditalqin lagi. Caranya gitu. Paham ya? Karena yang kita harapkan akhir ucapannya. Jadi kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, tenang dah. Jangan diulang-ulang terus. Nanti kalau dia mengucapkan yang lain setelah ucapan la ilaha illallah, dia ngomel-ngomel. Mana si fulan, mana si alan? Mobilnya mana? Rumahnya mana? Nah, baru talqin lagi. Paham belum? Tapi kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, diam, dah aman. Ditunggu aja, tenang. Paham ya? Itu penting. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang sangat mulia. Bayangkan dosa, catatan dosa 99 catatan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang, bayangkan. Tapi ternyata terkalahkan dengan apa? Kekuatan bithaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Siapa pernah dengar kan kisahnya? Dikenal dengan hadis bithaqah, hadis kartu. Satu kartu bertuliskan la ilaha illallah mengalahkan 99 catatan kejelekan. Padahal masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ditaruh di anak timbangan, satunya kalimat la ilaha illallah, kartu itu diletakkan dalam satu anak timbangan. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat. Malat bihinna la ilaha illallah. Masya Allah. Cabang keimanan yang paling tinggi ya. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Ini perhatikan. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan rintangan dan menghilangkan gangguan di jalan. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Kalau antum lewat ada kulit pisang, antum singkirkan sudah aman. Kulit pisang bisa ganggu orang atau tidak? Bisa, orang terpeleset nginjak kulit pisang ya enggak? Atau kulit semangka. Kadang terpeleset enggak orang lewat, kalau nginjak itu kepleset. Antum singkirkan dapat pahala, bayangkan. Paham ya? Atau batu. Di tengah jalan menghalang-halangi orang lewat misalkan, antum singkirkan. Atau pohon tumbang, antum gergaji antum singkirkan. Kalau memungkinkan itu termasuk cabang keimanan yang paling rendah. Paham ya? Masya Allah, banyak sekali. Antum singkirkan duri yang ada di tengah jalan. Paham ya? Antum singkirkan kaca pecah misalkan, yang khawatir orang nanti terkena. Singkirkan, dapat pahala di situ. Masya Allah. Kemudian apa berikutnya? Wal haya'u syu'batun minal iman. Masya Allah. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi kalaupun antum makan, diundang orang pun di rumah orang, ketika dipersilakan untuk makan, silakan malu, enggak masalah. Tapi tetap makan. Paham? Kalau orang-orang kadang meniadakannya dengan lafaz apa? Jangan malu-malu, makan aja. Paham ya? Rasa malu itu sulit untuk dihilangkan. Jangan malu-malu gimana? Tetap malu kita. Ya enggak? Kalau dia enggak punya malu rasa sama sekali, belum dipersilakan langsung makan ya. Paham ya? Biasanya kan orang gitu. Makan enggak usah malu-malu, makan aja katanya. Kita katakan dalam hati kita, ya kita tetap malu, teman makan gitu loh. Paham ya? Rasa malu itu enggak bisa dihilangkan, sulit. Karena itu tabiat manusia malu gitu loh ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ngambil makan, ngambil nasi, lauk, kemudian mau nambah lagi itu malu. Ya enggak? Tapi tetap mau gitu loh. Paham maksudnya? Rasa malu itu sulit dihilangkan. Itu pada asalnya manusia seperti itu. Tapi kalau udah melakukan kejahatan, ngerampok, begal, mencuri, rasa malu seakan-akan udah enggak ada lagi. Allahul musta'an, ngeri. Lihat lagi, akhrajahul Bukhari Muslim. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. Bayangkan, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau orang enggak punya rasa malu lagi, tanda atau alamat enggak ada kebaikan di situ. Allahul musta'an. Melanggar syariat enggak malu.
Melanggar apa? Salat enggak malu. Bayangkan itu. Melanggar ketaatan kepada Allah enggak malu. Rusak. Kata beliau apa? Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Wa huwa khairun kulluh yuhibbuhullah, masyaallah. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya dan Allah Taala mencintainya. Perhatikan, qala alaihi salatu wassalam al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Rawi Muslim. Jadi jangan sampai kita menghilangkan rasa malu pada diri kita semuanya. Na'am barakallahu fikum, dan tumbuhkan, kita bangkitkan rasa malu tersebut agar senantiasa tertanam di benak kita, tertanam di diri kita, sehingga kita mau melakukan perbuatan maksiat, ingat ini adalah perbuatan dilarang. Sehingga rasa malu tadilah yang menghalang-halangi seseorang untuk apa? Untuk tidak melakukan kemaksiatan. Paham ya? Tapi rasa malu yang keliru adalah rasa malu terhadap kebenaran. Antum, kita, kalian enggak tahu kebaikan, enggak tahu agama yang benar, tanya. Karena itu kebenaran. Belajar ilmu agama itu enggak langsung tahu. Mana ada orang dilahirkan langsung tahu, langsung berilmu. Paham ya? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam saja diperintahkan untuk meminta tambahan apa? Uang atau ilmu? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, bukan uang. Uang gampang dicari, tapi ilmu, kalau orang enggak mencari dapat di mana coba? Apakah ilmu dijual di supermarket? Enggak ada. Indomart wal Alfamart wal Syai, enggak ada. Paham ya? Ilmu di majelis ilmu. Didatangi, dicari, ditempuh, dicatat, diingat-ingat, dihafalkan, amalkan. Setelah amalkan apa? Dakwakan. Ketika berdakwah apa? Sabar. 4 poin jangan pernah terlupakan. Bila perlu dicatat di buku tulis yang paling awal itu, ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Itu sebagai pedoman kita. Ilmu udah ada, amalkan. Setelah amalkan bagaimana? Dakwahkan. Jangan ditimbun saja ilmu yang kita miliki. Paham ya? Amalkan. Setelah amalkan, dakwahkan. Ketika berdakwah bagaimana? Sabar. Kenapa harus sabar? Karena kalau orang enggak sabar dalam berdakwah itu rusak. Paham ya? Gerusa-gerusu, buru-buru. Paham ya? Apalagi dia sudah punya target, pengennya nyari pengikut, udah. Kalau 3 orang 4 orang enggak jalan. Syarat paling minim 30 orang. Karena tujuannya mencari pengikut. Apalagi double mencari pengikut plus fulus. Plus mencari uang. 3 orang enggak jalan karena 3 orang baru berapa? 300.000. Tapi kalau 30 orang, paling minim 30 orang, sudah dapat berapa? 3 juta, lumayan. Paham ya? Allah musta'an. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah kita mendakwahkan Al-Quran was sunnah, mencari apa? Ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang mengajarkan, mendakwakan agama Allah yang tidak minta upah, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Segera para nabi pun dikisahkan dalam Al-Qur'an, banyak para nabi yang dakwah mereka apa? Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah sedikit pun atas dakwahku. In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Akan tetapi upahku, ganjaranku Allah taala yang menanggung. Dan benar, kalau kita dalam berdakwah mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, tenang. Tapi kalau yang dia cari adalah harta atau uang, enggak akan tenang dia. Karena murid harus banyak gitu loh. Masuk harus pakai uang apa? Bayar uang apa? Amat, uang gedung. Ya, masuk itu. Daftarnya aja bayar. Kalau diterima, enggak diterima udah kehilangan uang apa? Pendaftaran. Ya enggak? Masuk bayar uang gedung udah dibangun megah, pasti bayar uang gedung. Ya enggak? Kemudian setelah itu apa? Per bulannya SPP. SPP kalau untuk makan santri masih mending. Untuk keperluan santri masih mending. Tapi untuk gaji ustadznya hati-hati. Paham ya? Biarkan ustadz usaha sendiri. Mencari kerjaan sendiri, mandiri. Paham ya? Kalau enggak dibiasakan seperti itu berbahaya. Suatu ketika enggak ada harta, enggak ada uang, masukan dari santrinya, dia bingung. Ujung-ujungnya apa? Tasawwala ya tasawwalu tasawulan. Paham ya? Ujung-ujungnya apa? Tasawul, hati-hati. Jangan. Ini hanya sekedar apa? Menanamkan di benak kita dalam berdakwah, jangan pernah mencari upah atau gaji orang lain.
Menerima pemberian orang lain enggak ada larangan sama sekali. Antum mengajarkan Al-Qur'an, ngajarkan As-Sunnah, kok ada orang ngasih antum harta, boleh enggak diterima? Enggak ada larangan. Yang dilarang itu minta. Paham ya? Larang. Tapi kalau ada orang ngasih diterima enggak Taufik? Tafadhol. Terima enggak masalah, ditolak pun dengan cara yang halus, tidak masalah juga. Paham ya? Cuman hukum asalnya boleh diterima kalau pemberian. Tapi kalau minta jangan. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Sekedar pemberitahuan tentang rasa malu. Rasa malu penting sekali. Nah, orang tapi kalau udah sering minta-minta itu enggak ada rasa malu lagi. Minta dana, minta ini, minta itu, dikasih minta lagi. Muhsinnya pun juga sungkan. Dimintai terus. Paham ya? Nah, seperti itu dihindari ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Innallaha hayyun sattir. Yuhibbul haya' was-satr." Masyaallah. Sesungguhnya Allah Taala zat yang Maha Pemalu dan juga zat yang Maha menutupi aib hambanya dan mencintai rasa malu dan mencintai orang yang menutup aib saudaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi rasa malu jangan sampai dihilangkan dari diri kita semuanya. Ketika melanggar syariat Allah, malu. Ketika melanggar salat yang itu merupakan syariat Islam, malu. Paham ya? Rasa malu jangan pernah dihilangkan dari diri kita. Kita lihat akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i wa Ahmad. Kata beliau barakallahu fikum, wa a'zamu al-haya'u minallah subhanahu wa ta'ala, dan rasa malu yang paling agung, yang paling besar adalah rasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah ta'ala. Kita lihat. Qala alaihi salatu wassalam, istahyu. Naam, istahyu minallah haqqal haya'. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Wa man istahya minallah haqqal haya'. Dan barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, falyahfadh ras wa ma wa'a wal batn wa ma hawa. Hendaknya dia apa? Dia nanti akan menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepalanya, dan akan menjaga perutnya dan apa yang terkandung dalam perutnya. Maksudnya apa? Mengkondisikan keadaannya, tidak bermudah-mudahan berbuat kemaksiatan. Mafhum soalan ini? Mafhum? Ayo na'am. Faman fa'alna, kata beliau disebutkan dalam hadis ini, wal yadhkur al-maut wal bala. Dia akan mengingat kematian dan ujian. Mengingat kematian dan mengingat ujian. Karena orang kalau enggak ingat mati, itu apa? Biasanya ngapain? Pikirnya dunia terus. Pengen hidup selama-lamanya. Mobil sudah ada, motor sudah banyak, gedung sudah enggak nanya lagi, hotel sudah sekian-sekian. Tapi kalau pikirannya hanya dunia terus, lupa kematian, dia seakan-akan ingin hidup selama-lamanya dunia, itu enggak benar. Paham ya? Tanamkan di benak kita, kita semuanya pasti akan mati. Sekuat apapun orangnya, sehebat apapun, sebanyak apapun hartanya, pasti akan mati. Paham ya? Cuman kematian tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Tidak bisa dipastikan oleh manusia. Antum, kita, kalian tenang, senyum-senyum, paginya sudah meninggal dunia. Bisa atau tidak? Mungkin terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa aman. Paham ya? Kita semua ingat kematian. Karena antum saksikan kadang-kala orang meninggal kondisi apa? Sehat. Bayangkan. Kelihatannya dohirnya sehat. Tidur, berselimut, setelah itu enggak bangun lagi, sudah bayangkan. Dibangunkan, Pak Fulan, Alan, ya Fulan, Kum ya Fulan, enggak bangun lagi. Sudah meninggal dunia. Ada juga orang yang sakit-sakitan bertahun-tahun, diberikan umur yang panjang dan belum mati. Ada juga seperti itu. Karena ajal di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kematian ini, bayangkan. Dia akan ingat kematian dan ingat ujian serta barakallahu fikum, cobaan. Wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, penting ini, poin ini, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan kemewahan, kesenangan dunia. Bayangkan. Antum duduk di majelis ilmu karena ingin mencari akhirat. Kalau mencari dunia enggak akan dapat di sini. Ya enggak? Kalau ingin nyari dolar ya di luar sana dolar. Paham ya? Ingin mencari rupiah di luar sana. Kalau di majelis ilmu yang dicari apa? Yang dicari adalah ilmu akhirat. Dan antum, kita semuanya ketika hadir di majelis ilmu seperti ini sedang menimba dan mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena para nabi dan rasul, mereka tidak meninggalkan dinar wala dirham. Yang mereka tinggalkan apa?
ilmu. Ingat-ingat hadisnya, inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathal ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Artinya apa? Sesungguhnya segenap para nabi dan rasul mereka tidak meninggalkan, mereka tidak mewariskan dinar wal dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Warisan yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ilmu. Semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mengamalkannya, semangat dalam mendakwakannya, dan semangat dalam bersabar di atas dakwah tersebut. Naam. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal-hal tadi semuanya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Perhatikan, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wal Hakim wa huwa haditsun hasanun sahih. Rasa malu harus kita miliki. Nah, barakallahu fikum, malu kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita miliki, karena rasa malu kalau hilang dari seorang hamba tentunya apa? Akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik dan tidak bagus. Nah, jadi tabiat manusia tetap punya rasa malu. Kita ambil satu lagi. Yang berikutnya adalah wasyaja'ah, pemberani. Jangan penakut menjadi seorang muslim sunni salafi. Mafhum? Ayo. Jangan apa? Jangan menjadi orang penakut. Sudah belajar kitab tauhid, belajar al-usulus salatah, belajar al-qawaidul arba'. Ini tauhid syirik masih takut kegelapan. Mana tauhidnya? Katanya muwahhid katanya. Lewat kegelapan merinding. Bulu-bulu belakang udah naik semuanya. Allah musta'an. Biasakan. Takut apa coba bayangkan? Lewat kegelapan takut apa? Kalau takut singa masih mungkin, boleh. Khauf tabi'i namanya. La singa wala ular wala syai' enggak ada, cuman gelap takut. Gemetaran lewat situ. Lewat depan pohon besar takut, mendak-mendak, katanya ada penunggunya. Mana tauhidnya? Allah musta'an. Syaja'ah, wasyaja'ah fil haqq, dan berani di dalam apa? Kebenaran. Berani karena benar. Paham ya? Nah, berani karena benar. Ini slogan yang perlu kita tanamkan. Orang kalau salah mana mungkin dia berani. Paham ya? Berani karena benar. Nah, keberanian di atas kebenaran ini penting. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Karena al-haq itu pahit rasanya. Paham ya? Pahit rasanya. Antum menyampaikan al-haq, temanmu minggir. Teman kita pindah. Wah, ana enggak berani menyampaikan al-haq, Ustaz. Kenapa? Kalau ana setiap kali menyampaikan mesti dia menghindar, menjauhi. Yang keliru yang siapa yang keliru? Yang menjauhi tadi, kebenaran kok dihindari. Paham ya? Kita punya saudara, punya teman itu justru senang kalau menyampaikan al-haq, bukan malah benci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Sampaikan, Pak, ini haram, Pak, enggak boleh, Pak. Al-akh, ini haram, enggak boleh. Nah, seperti ini, perhatikan. Ini haram, ini enggak boleh, ini syirik, ini tauhid. Sampaikan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan apa? Jangan takut dimusuhi. Ada kemungkaran. Ada perbuatan kemungkaran, laporkan. Jangan diam aja. Jangan diam, karena diam dari suatu kebatilan itu dipermisalkan sebagai apa? Seperti apa? Seperti setan yang bisu. Paham ya? Nah, kebatilan ada kemungkaran depannya, dia diam aja. Enggak ngingkari wala syai'. Alasannya apa? Kalau nyampaikan takut dimusuhi. Takut sama siapa? Siapa yang musuhi? Orang itu kalau benar-benar tulus hatinya, dia tidak akan musuhi orang yang mengingatkannya. Kalau dia musuhi saudaranya mengingatkan, gagal paham orangnya. Allahul musta'an. Perhatian baik-baik ya. As-syaja'ah, keberanian, pemberani, bukan penakut. Termasuk salah satu cara, karena sudah terlanjur sebagian orang ya, hindari televisi di dalam rumahnya. Mau tidak mau televisi biasanya menayangkan film-film horor yang menakutkan, hantu, pocongan, genderuwa, paham ya? Macam-macam. Itulah bikin orang ketakutan, padahal enggak ada wujudnya. Wujudnya itu kadang kan nampak kalau pas mau dikubur di pocongan ya kayak gitu udah. Ya enggak? Pernah enggak antum lagi jalan kemudian tiba nongol di depan itu? Enggak pernah kan? Bayang-bayang saja. Enggak usah takut, bismillah. Paham ya? Ada suara di kira-kira di kerumunan gitu, di pohon-pohon besar, krusek-krusek, bismillah. Nah, kalau ada orang situ, assalamualaikum, selesai. Takut apa coba bayangkan? Dulu mungkin kita pernah takut, tapi setelah belajar tauhid jangan. Jangan lagi ya, tanamkan di benak kita untuk menjadi orang yang pemberani. Paham ya? Jangan takut jin.
Jangan takut setan. Apa kata Allah Taala? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya mereka itu adalah para setan, menakut-nakutin wali Allah. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Padaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar beriman, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada setan. Belum nampak sudah takut. Pohon gerak-gerak sendiri kena angin, gemetaran. Paham ya? Lagi jalan sendirian ada orang salam assalamualaikum lari. Allah musta'an, takutnya luar biasa ya, penakut seperti itu. Namanya jaban, namanya penakut seperti itu ya. Jangan sampai. Karena nanti imbasnya kepada anaknya. Ujung-ujungnya ke anaknya nanti kan, kalau punya anak, bapaknya penakut, anaknya enggak jauh beda. Karena anak itu kalau dilihat seperti apa? Buah yang apa? Buah dengan pohonnya. Jadi kalau ada buah biasanya jatuh dari pohonnya itu enggak jauh itu loh. Maka bapaknya penakut, anaknya enggak jauh beda biasanya. Pahami ya? Pahami baik-baik. Nah, muwahhid. Kata beliau, wasyaja'ah fil haqq min sifatil muslim wa akhlaqihi. Al-'azimah wasyaja'ah takunu fil qalb wal quwwah takunu fil jism. Masyaallah. Keberanian terhadap kebenaran merupakan sifat-sifat orang muslim dan akhlak-akhlak yang agung. Akhlak-akhlaknya yang agung. Berani. Wasyaja'ah takunu fil qalb. Keberanian ada pada hati. Keberanian ada pada hati. Naam. Sedangkan kekuatan ada pada jism, badan. Jadi ini yang kita butuhkan, bukan apa? Bukan kekuatan badannya, tapi sajaahnya ini. Badannya besar, kekar, pendek, kekar dia. Paham ya? Tapi apa? Tapi tidak punya keberanian di hatinya, bahaya. Badannya besar, bukan kecil lagi, besar. Lewat di kegelapan gemetaran dia. Mana kuat kekuatannya yang selama ini pamerkan? Barbelan jagonya. Lari maraton juara 1. Paham ya? Kemudian apa lagi? Push up kerjaannya, sit up memang dia gurunya. Tapi lewat kegelapan langsung ciut. Bagaikan apa? Bagaikan semut yang diinjak oleh gajah. Paham ya? Maksudnya itu enggak ada nilainya. Keberanian itu, syaja'ah itu yang kita harus kita miliki. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Hindari ya. Berani, pemberani. Nah, fal muslim yaqulu kalimatul haq. Seorang muslim mengatakan dengan ucapan yang benar. La yakhafu billah laumata laim. Penting ini. Tidak pernah takut ketika berada di jalan Allah, celaan orang yang mencela. Karena pemegang kebenaran pasti banyak yang mencela, banyak orang yang enggak suka. Antum menyampaikan kebenaran, banyak yang musuhi antum. Banyak yang musuhi kita, tapi enggak usah khawatir. Selama kebenaran yang kita sampaikan berani. Paham ya? Berani karena benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi keberanian barakallahu fikum hafizakumullah di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan, bukan di atas kemaksiatan. Ingat-ingat ya. Badan yang besar, kekuatan yang ada, tidak ada nilainya kalau keberanian dalam hati tidak ada. Paham ya? Jadi nilai yang untuk menjadikan patokan adalah apa? As-syaja'ah. As-syaja'ah ini. Keberanian yang ada dalam hati walaupun badannya kurus, pendek, hitam. Paham ya? Tapi dia lewat di kegelapan, Masya Allah nggak takut, dia lewat kuburan pun bismillah. Pohon besar lewat, daunnya goyang-goyang, bismillah, nggak takut dia. Itulah namanya syaja'ah. Paham ya? Jadi bukan nilai apa tadi? Bukan hanya nilai kekuatan yang ada pada badannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau cuman kekuatan badan, banyak orang yang kuat. Tapi ketika sudah berhadapan kegelapan, takut dia. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Sampai bawah itu satu lagi. Sifat yang berikutnya wal karam min karimihi salil mu'min wa akhlaqih. Wal karam min karimin khisalul mu'min wa akhlaqih. Perhatikan itu. Khisal mu'min wa akhlaquhu. Kedermawanan dari orang yang mulia, orang yang dermawan, itu merupakan ciri, kriteria orang yang beriman dan akhlaknya. Dermawan, bukan pelit. Paham ya? Pelit itu bagaimana pelit itu? Mengeluarkan hartanya sedikit aja pelit sekali, enggak mau dia. Paham ya? Orang ngasih walaupun sedikit itu bukan berarti pelit. Paham ya? Kadang-kala orang ngasih sedikit karena irit. Paham ya? Bukan karena pelit. Paham ya? Benar enggak itu? Nah, orang ngasih dikit-dikit enggak masalah, tapi kan ngasih. Tapi kalau pelit itu enggak, mengeluarkan dikit aja berat. Makanya ada pantun yang sering ana sebutkan, apa pantunnya? Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Pantunnya bagus sekali itu. Khudil qalila minal bakhili wa dummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru.
Artinya apa? Ambillah pemberian yang sedikit dari orang yang pelit. Dan pegang erat-erat. Dikasih sedikit langsung ambil, pegang erat-erat. Kenapa? Karena sesuatu yang sedikit yang muncul dari orang pelit itu banyak. Kalau enggak segera antum ambil nanti berubah pikiran diambil lagi sama dia. Enggak jadi ngasih. Paham ya? Allah musta'an kasih gini satu-satu nih. Wah, kebanyakan itu ambil lagi sama dia. Allah musta'an, jangan ini. Sifat yang mulia adalah dermawan. Ingat-ingat dermawan. Dermawan tidak harus memberikan yang banyak, tapi dia harus apa? Nah, barakallahu fikum, lapang dada untuk mau meluangkan dan juga memberikan sebagian hartanya, sebagian yang dia miliki kepada orang lain. Ingat-ingat ya, tidak harus banyak yang dia kasihkan. Naam. Wa kana alaihi salatu wassalam min ajwadin nas wa akramahum. Min ajwadin nas wa akramihim. Yang mana dahulu Rasulullah SAW merupakan manusia yang paling mulia dan paling dermawan. Rasulullah SAW. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Masya Allah. Dahulu Rasulullah SAW sungguh beliau adalah apa? Manusia yang paling dermawan. Manusia yang paling dermawan. Manusia paling apa? Paling dermawan. Suka memberi walaupun sedikit. Paham ya? Ingat-ingat. Pelit. Bahasa Jawanya apa pelit? Bedidil, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau kikir, hindari. Sebab kebinasaan hancurnya umat sebelum umat Nabi Muhammad di antaranya apa? Asyuh. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan asyuh. Apa itu asyuh? Pelit yang sangat, mengeluarkan hartanya berat. Kalau masalah harta usah nanya, em-eman dia punya, tapi mengeluarkan dikit aja enggak mau dia. Allahul musta'an. Apa ancamannya? Sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian adalah sebabnya karena pelit atau kikir yang sangat tadi itu. Dermawan, barakallahu fikum. Naam. Jangan nunggu saudaranya minta. Paham ya? Naam, dia udah ngasih duluan. Dermawan. Orang dermawan tuh enggak akan habis uangnya insyaallah bismillah. Paham ya? Ada rezeki bagi-bagi. Misalkan antum hanya bisa ngasihnya minyak wangi, kasih minyak wangi. Habis beli lagi, selesai. Ya enggak? Bisa ngasih uang, kasih uang. Kasih makanan pun kasih, walaupun hanya sedikit-sedikit. Paham ya? Biasakan dermawan, karena dermawan itu akhlak yang mulia, akhlak yang sangat mulia yang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mencontohkan kepada umatnya, dan beliau dikenal dengan apa? Ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Padahal kalau kita lihat bagaimana beliau keadaannya, bagaimana keadaannya di antaranya suatu ketika pernah keluar dari rumahnya karena lapar, bayangkan. Beliau kan pemimpin tapi sampai lapar, bayangkan. Sampai sekarang ini pernah enggak ada pemimpin kemudian keluar rumah lapar gitu? Bisa dikatakan jarang sekali kalaupun ada. RT RW aja enggak pernah kayak gitu. Itu pemimpin yang paling bawah ya, kelas bawah ya. Kelas atas apa lagi? Ini Rasulullah suatu ketika keluar, tanya Abu Bakar Umar, apa yang bikin kalian berdua keluar? Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tidaklah aku keluar melainkan sebabnya seperti apa yang kalian rasakan, lapar. Nah, tapi beliau adalah manusia yang paling apa nih? Paling dermawan. Barakallahu fiikum, nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.